apakah yang ada di pikiran Anda? Keadilankah, hukuman, atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita, karena negara kita adalah negara hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah peraturan yang mengurus tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum. Di antaranya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri yang dituangkan dalam sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Pada pembelajaran sekarang, kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga penegak hukum yang pertama akan kita bahas yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2, yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga penegak hukum berikutnya, yaitu Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Ketentuan tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu sebagai berikut. 1. Bidang pidana. 2. Bidang perdata dan tata usaha negara.
3. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Sekarang kita lanjutkan pembahasan materi tentang penegak hukum berikutnya, yaitu hakim. Ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Lembaga penegak hukum berikutnya yang akan kita bahas, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tentang KPK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas KPK, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. 3. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 6. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke, selanjutnya kita akan membahas penegak hukum berikutnya, yaitu advokat. Ketentuan tentang advokat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pemirsa, Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara yang didasarkan kekuatan hukum atau Machtstaat. Namun fakta menunjukkan Indonesia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden untuk mengembalikan hukum sebagai panglima. Beberapa waktu yang lalu, Lingkaran Survei Indonesia merilis survei yang menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik atas penegakan hukum telah mencapai titik terendah. 56% masyarakat menyatakan kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia, dan hanya 29,8% yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berbagai potret terkait rendahnya kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, fenomena ketidakadilan sebagai hasil proses litigasi di dunia peradilan, praktik mafia hukum, korupsi, dan jual beli perkara yang nampaknya tak pernah mengenal kata jemu terus-menerus terjadi dan menjadi objek pemberitaan yang intens di sejumlah media massa.